Video ini khusus untuk yang punya otak. Yang tidak punya otak, skip saja. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. Dan seperti apa videonya, tanpa basa-basi, tanpa lama-lama, mari kita simak sama-sama. Let's go. The new player of Timnas Indonesia guys ya. Sekarang ni guys ya, aku pun dah lupa guys ya nama-nama player-player yang boleh katakan kabarnya guys ya akan menjadi player Indonesia guys ya. Aku dah lupa dah kan. Yang seorang ni main kat Leeds United ya, aku lupa. Yang lagi satu main kat Liga Turki. Banyak yang guys satu ya. Jayden. Aku sebelum ni pun pernah bahas player-player Tristan Jensen keturunan Indonesia guys ya di luar negara. Lupa dua belakang kiri kanan memang siapa? Betul-betul ramai dan sampaikan aku lupa guys nama-nama mereka. Tapi apa ini peluang bagus guys ya. Lagi-lagi Indonesia pun dengan coach yang baru, harap player-player yang masuk ini boleh membantu guys ya untuk Timnas Indonesia nanti. InsyaAllah guys, apa yang aku harapkan Timnas Indonesia boleh buat yang terbaik dan bangkit lebih bagus guys. Kita support sama-sama guys. Oke, semoga juga Malaysia bisa bangkit, bisa pemain-pemainnya itu bukan lagi yang bodong. Semoga pemainnya itu bukan pemain yang ilegal lagi lah ya. Kita harapnya seperti itu juga untuk Malaysia. Sebagai tetangga yang baik, kita support lah, oke? Pemain naturalisasi berbondong-bondong main di Indonesia, tapi satu nama ini tetap tenang di Eropa. Ya, siapa lagi kalau bukan the big man, tembok kokohnya Timnas Indonesia, Elkan Bagot. Di saat satu persatu para pemain diaspora kita sudah mulai bergabung ke Liga Indonesia, tapi Elkan Bagot tetap memilih untuk berkarir di Eropa. Dan ini seharusnya bisa menjadi contoh untuk para pemain diaspora lainnya agar tidak cepat-cepat untuk memilih bermain di Liga Indonesia. Karena sejatinya para pemain diaspora ini dinaturalisasi itu untuk meningkatkan kualitas dari Timnas Indonesia. Maka dari itu mereka tetap harus bermain di liga yang lebih baik daripada Liga Indonesia. So kalau menurut kalian gimana? Ya, ada benarnya juga. Sebenarnya ada plus minusnya lah untuk timnas gitu. Tapi ya salut lah untuk Elkan Bagot yang tidak memilih untuk kembali ke Liga Indonesia. Dia lebih memilih berkarir di Inggris bersama Ipswich Town. Dan itu menurut saya keren. Sebenarnya kita juga bingung sih permasalahannya dia dengan PSSI atau Sintayong ini seperti apa sih? Sampai-sampai dia tidak mau lagi main untuk timnas gitu. Belum mau lah dipanggil dalam waktu dekat gitu kan. Kita juga bingung. Padahal kalau boleh dibilang nih pemain belakang yang aduh ngeri sih. Ini tembok raksasanya timnas Indonesia nih. Kalau sampai dia duet dengan J. Itzes, Kevin Dix atau Rizky Ridho atau Justin Hebner, ngeri itu. Kita punya belakang semakin kokoh itu. Ya, tapi ya pemain-pemain yang kembali ke Indonesia, saya pikir mereka datang ke sini mungkin punya misi rahasia lah. Ada misi-misi tersembunyi lah mungkin untuk persiapan Piala AFF mungkin ya kan. Persiapkan timnas Indonesia menggunakan pemain-pemain keturunan. Nanti kombinasi dengan pemain-pemain lokal kita kan tidak tahu. Tapi nanti semua akan terjawab di Piala AFF. Apakah pemain-pemain yang sekarang bermain di Liga 1 khususnya pemain-pemain keturunan akan bermain di AFF, atau pelatih hanya menggunakan pemain-pemain Liga 1 yang bukan keturunan. Oke? Tapi ya siapapun nanti yang bermain untuk timnas di AFF, pastinya kita dukung dong. Mau itu ada pemain keturunan atau tidak, kita pasti dukung lah. Tapi ya satu kerugian juga sebenarnya, karena ya kita tahulah Liga Indonesia dengan Liga luar pasti berbeda lah. Kualitasnya jauh lebih bagus di luar daripada Liga kita. Itu harus diakui dan itu sebuah fakta. Daripada Belanda, ibu dari kiper yang sedang trial di Atletico Madrid ini pilih anaknya bela timnas Indonesia. Namanya Toni Cohen, pemain U17 Feyenoord yang bisa bermain untuk timnas Indonesia karena kakeknya berasal dari Bali. Pemain 16 tahun itu dapat kesempatan trial selama seminggu di Atletico Madrid, dan dengan bangganya sang ibu memention media sosial timnas Indonesia di kolom komentar, memberikan lampu hijau kalau anaknya siap terbang bersama Garuda. Semoga trial itu bisa menjadi jalan bagi Toni untuk menuju Atletico, menjadi penerus The Great Jan Oblak, dan suatu saat menjadi kiper hebat untuk tim nasional Indonesia. Ya betul, kita doakan semoga jadi penerusnya Jan Oblak di Atletico Madrid, dan ketika sudah hebat kembali ke timnas Indonesia dan bermainlah untuk timnas Indonesia. Jangan untuk Belanda. Karena Belanda juga punya banyak kiper yang bagus. Kita juga punya banyak kiper yang bagus. Tapi kalau sampai dia nanti bermain untuk timnas, pasti
lebih keren lagi. Emi Laudero aja dulu masih ya berat. Oh tiba-tiba diam-diam dinaturalisasi. Diam-diam tiba-tiba sudah ada KTP Indonesia. Kan keren itu, ya kan? Tanpa diduga-duga. Ini grup neraka untuk Timnas U17 Indonesia. Oke. Garuda Muda tergabung bersama Jepan, China, dan Qatar di Piala Asia U17 2026 Berat, yang digelar di saudara-saudara. Arab Saudi 5-22 Mei. Lawan berat, tekanan besar, sorotan seluruh Asia tertuju. Indonesia pernah bikin kejutan, tembus perempat final, bahkan lolos ke Piala Dunia U17. Yes. Tapi kali ini tantangannya jauh lebih berat. Simon Tahamata menegaskan, kuncinya bukan cuma skill, Oke, tapi betul. mentalitas. Karena Setuju. mereka baru 16 tahun, tapi membawa harapan satu bangsa. Sekarang pertanyaannya, mampukah Garuda Muda bikin kejutan dan lolos dari grup neraka? Atau justru akan kesulitan menghadapi raksasa Asia? Tulis prediksi kamu di kolom komentar. Dengan materi pemain yang ada sekarang mungkin kita jangan terlalu berharap banyak lah. Apalagi sudah ganti pelatih. Dan ya sisakanlah ruang ikhlas di hatinya kalian, supaya maksudnya jangan kecewa dengan anak-anak inilah. Ya walaupun mereka masih sangat muda, terbilang muda, 17 tahun. Tapi ya mereka ini sebenarnya terbebani bukan karena apa-apa sih, tapi karena cerita sejarahnya timnas itu sendiri. Ya kan, edisi kemarin kita sampai perempat final bahkan lolos Piala Dunia. Nah, secara tidak langsung harapan di hatinya kita, ekspektasi kita maunya timnas U17 yang sekarang itu sama bagusnya dengan U17 eranya Nova kemarin yang sampai Piala Dunia itu. Tapi kembali lagi pasti materi pemainnya saja sudah berbeda ini. Kemarin kita lawan Cina itu pertandingan persahabatan friendly match. Itu pertama berapa? 7-0 kalau saya tidak salah. Pertandingan kedua sedikit membaik. Kita sempat cetak gol walaupun kalah 3-2, tapi dari hasil itu saja saya pikir kita bisa memprediksi lah. Walaupun nanti hasilnya berbeda di Piala Asia nanti, tapi ya kita lihat dari pertandingan persahabatan kemarin, 2 pertandingan itu sudah tahu sih arahnya akan kemana gitu. Tapi semoga tebakannya kita salah, ya kan. Semoga mereka lebih beringas lagi nanti main di Piala Asia. Walaupun lawannya itu jago-jago, berat-berat, semoga mereka bisa atasi dan bisa cetak sejarah prestasi seperti U17 yang sebelumnya. Ya, semoga lah, kita doakanlah anak-anak ini, karena yang mereka bawa Garuda bro, keren kan. Saingan Martin Paes dan Emi Laudero bertambah. Ini kiper 17 tahun dari Atletico Madrid, Toni Cowen, berdarah Indonesia Belanda, kini trial di Atletico Madrid. Ibunya udah kirim sinyal ke timnas Indonesia. Sementara agennya bilang bakalan jadi bintang masa depan. Persaingan ketat, tapi potensinya jelas besar. Untuk PSSI, dengarkanlah, cepatlah angkut kiper ini dan naturalisasi segera. Ini disodorkan langsung sama mamanya ini. Dia mention itu timnas Indonesia. Tidak mungkin dong tidak dilihat. Pastinya orang-orang di PSSI sudah lihat. Oh, ini catatan ini pemain-pemain ini bermain di sini, ya kan. Data-datanya ada begitu. Nanti tinggal tiba-tiba udah dinaturalisasi. Wah, keren itu. Dari sama kayak di sebelah, ya kan. Tiba-tiba naturalisasi. Bodong semua. Giliran dikasih sanksi, yang dituduh Indonesia yang campur tangan. Katanya Indonesia cepu tuh ke FIFA. Kampret kau. Uzbekistan resmi dukung Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia Futsal 2028. Setelah sukses menggelar edisi 2024, Uzbekistan siap berbagi pengalaman dan mendukung penuh langkah FFI melakukan bidding. Dukungan ini memperkuat posisi Indonesia yang sedang momentum usai jadi runner-up Piala Asia Futsal 2026 bersama pelatih Hector Suwoto. Ya, semoga bisa jadi tuan rumah dan ya kita bisa juara dunia. Woi, keren itu. Sekarang saja kita futsal ada di peringkat berapa? 15 ya kalau saya tidak salah. Futsal. Bayangkan ada di peringkat 15 dunia futsal dan mengalahkan negara-negara kuat di dunia lah. Italia aja di bawahnya kita. Yang masuk 15 besar untuk Asia Tenggara cuma 2 negara. Indonesia sama Thailand. Selebihnya ya negara-negara yang kuat-kuat seperti Portugal, Brazil, Spanyol, ya kan, Meksiko dan lain-lain itu. Kalian tahu lah jagonya mereka bagaimana, ya kan. Nah, Indonesia ada di peringkat 15. Keren. Salut sih futsalnya ya Indonesia nih, timnas. Semoga timnas sepak bolanya kita juga sama bagusnya nanti dengan futsal itu. Maksudnya setara lah. Kan keren itu kalau sampai seperti itu. Nation Cup.
Langkah gila Malaysia, ajukan Apa lagi diri Malaysia ini? gantikan Saint Kitts Nevis di FIFA Series bulan depan di Indonesia. What the Sebut lebih hell? pantas. FIFA bungkam dan cuekin. Federasi Sepak Bola Saint Kitts Nevis. Apa-apaan ini? Enak banget lu. Orang ditunjuk langsung sama FIFA. Enak aja lu main ganti-ganti ya kan. Siapa sih kau? Kini langkah gila Malaysia. Ulang di sini. Kini Lanjut. Malaysia klaim sudah dapat lampu hijau dari Spanyol untuk uji coba bulan depan di Bukit Jalil. Woi, lawan Sebut Spanyol tak keren penting lah. main di FIFA Series lagi. Netizen, wah nyawit nih orang. Ngeri Kalau lah. kita tarik garis ke belakang, ini bukan manuver pertama. Bahkan Oke. bukan kedua. Ya. Ini sudah seperti pola berulang yang setiap beberapa bulan sekali muncul dengan kemasan baru, headline baru, dan klaim yang selalu terdengar ambisius. Mereka ini mau supaya mendongkrak posisi mereka di rank FIFA saja sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Kalau mereka jadi lawan Spanyol sebenarnya menurut saya keren. Tapi ya kabarnya sampai sekarang belum ada itu. Belum ada kabar yang memberitakan bahwa Malaysia akan lawan Spanyol itu. Mungkin itu hanya ya mereka punya cita-cita sajalah karena tidak ikut di FIFA Series itu, kesian. Bisa FIFA ini menganaktirikan Malaysia dan menganak-emaskan Indonesia. Ya bisa juga salah satu sumbernya mereka bisa iri dengan Indonesia karena itu. FIFA selalu melirik Indonesia, bukan liriknya ke tetangga kita itu yang baju kuning itu. Stop berharap pemain diaspora baru. Oke. Ketua BTN, Sumarji, akhirnya bicara belak-belakan soal rumor kedatangan pemain keturunan baru ke timnas Indonesia. Oke. Usai John Herdman keliling Eropa. Jawabannya singkat, tegas, dan bikin panas. Oke. Sementara belum ada tambahan pemain keturunan baru. Kita tidak usah bicara itu dulu. Di kalimat ini seperti sirene peringatan untuk publik sepak bola Indonesia. Artinya jelas, tidak ada kejutan pemain baru dalam waktu dekat. Tidak ada senjata rahasia dari Eropa. Yang ada hanyalah pemain yang sudah ada sekarang. Sumarji menegaskan fokus utama timnas saat ini bukan mencari darah baru, tapi merawat yang sudah ada. Kita fokus pemain keturunan yang ada ini harus dirawat, dan kita kuatkan mentalnya. Oke, tidak masalah. Ya kita serahkan semuanya ke PSSI lah. Kalau memang tidak butuh pemain baru dan ya mau menggunakan pemain-pemain yang ada sekarang, ya tidak salah juga dan ya sekali lagi not bad, ya kan tidak buruk juga. Tapi ya kembali lagi, apakah nanti kebutuhannya itu akan bertambah atau tidak? Soal pemain kita kan tidak tahu juga. Nah, kalau misalkan kebutuhannya bertambah nanti misalkan kita butuh striker nih. Striker yang ada sekarang ya kurang gacor nih, hanya harap oleh Romeni. Di posisi sayap kita hanya harap Ragnar ataupun Miliano Jonathan, ya harusnya kita tambah nih. Ya itu tergantung PSSI-nya mau tidak gitu. Tapi ya harapan kita mau. Tapi kalau memang sudah ada lampu merah bahwa tidak ada tambahan pemain naturalisasi, kita angkat tangan sebagai supporter. Kita hanya bisa mendukung. Masih 16 tahun, kiper keturunan Indonesia bernama Toni Cowen kini sedang menjalani trial di Spanyol bareng Atletico Madrid. Di usianya yang masih sangat belia, ia sudah berhasil menarik perhatian klub sekelas Atletico. Mengingat gak semua pemain bisa menembus radar klub sebesar mereka, yang Yes. dikenal punya sistem pembinaan ketat dan disiplin tinggi. Selama 1 minggu, ia akan merasakan langsung atmosfer klub yang telah melahirkan banyak pemain top Eropa. Oh iya, darah Indonesia Toni mengalir dari sang kakek pihak ibu yang berasal dari Bali. Nah, Oke, jadi dia ini orang Indonesia, kakeknya itu dari Bali dan dia eligible main untuk timnas Indonesia. Sangat-sangat eligible. Langsung keinget kata-kata entity, terus sabotase, terus apalagi New York. Dalam otak gue langsung kepikiran, wah ini ada agen-agen rahasia nih yang bermain di balik layar. Ternyata dikonfirmasi langsung oleh Sekjen AFC yang mengadukan adalah Vietnam yang merasa menjadi korban Iya, itu dari masuk proyek akal gitu. naturalisasi Malaysia ini, Bray. Yang bikin gua ngakak ya, kenapa sibuk nyari pelapornya gitu, nggak konsen ke kasusnya. Dan gua ada kata-kata untuk hari ini mungkin ya, King Indo akan mensabotase Argentina karena dia layak, dia nomor 1 dunia.
Mungkin itu lebih masuk akal daripada kita untuk sabotase Malaysia yang tidak jelas. Duel Garuda di Eredivisie, Martin Paes versus Justin Hubner akan terjadi. Martin Paes akhirnya resmi di Ajax Amsterdam dan siap debut melawan Fortuna Sittard, klub yang diperkuat Justin Hubner. Ini bakal jadi duel panas dua penggawa timnas Indonesia, pertarungan kiper versus bek tangguh. Semua mata kini tertuju pada laga ini. Duel Garuda di Tapi sayangnya itu si Martin Paes jadi cadangan, itu tidak main. Hanya kemarin lawan Nijmegen itu yang dia main itu. 1-1 itu. Ya, padahal kita harap dia waktu itu lawan Justin Hubner Fortuna Sittard itu. Tapi ya pelatihnya mau menurunkan dia punya kiper utama, ya oke. Tapi kiper utamanya cedera, akhirnya Martin Paes turun itu. Semoga turun terus lah jadi kiper utama. Keren kan? Pelatih Timnas Indonesia John Herdman menyatakan antusiasme untuk memimpin tim Garuda di Asian Cup 2026 yang akan berlangsung pada Juli hingga Agustus. Oke. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan pemenang Brunei Darussalam versus Timor Leste. Herdman Timor Leste yang lolos mengungkapkan itu. bahwa persaingan di Asia Tenggara sangat intens dan menganggapnya lebih sengit dibandingkan derby Newcastle Sunderland. Ia berharap timnas Indonesia dapat meraih gelar juara setelah sejak lama belum menjadi juara di turnamen tersebut. Iya, betul sekali. Kita berharapnya Indonesia juga jadi juara itu. Kenapa? Karena kita 6 kali masuk final, 6 kali juga kita jadi runner up, bro. Selalu runner up kita. Kutukannya itu selalu jadi runner up. Futsal runner up, AFF runner up, Piala Dunia hampir masuk. Kemarin Olimpiade Paris juga hampir. Jadi nyaris semua ini. Entahlah kutukan apa untuk Indonesia ini sampai belum juara Piala AFF ini. Tapi kita harap di bawahnya John Herdman dengan materi pemain yang ada sekarang, mereka bisa juara AFF lah. Ya, semoga lah bisa juara AFF supaya kita bisa mematahkan kutukan bahwa Indonesia hanya bisa jadi runner up itu. Ya, kita harus bisa mematahkan itu dan kita harus jadi juara. Ya kan, kita sudah pelatih baru, pemainnya juga ini sekarang bagus-bagus, ya kan. Pemain muda, potensial, harusnya kita jadi juara tuh. Jadi ya semoga lah juara AFF, Piala Asia kita lebih bagus dari eranya Sintayong kemarin 2030. Masih lama. Itu Piala Dunia, oh keren sekali itu. Kalau kita sampai lolos Piala Dunia, kita sampai juara Piala AFF, ya sebutan king untuk Indonesia pastinya itu akan terus ada dan tidak akan pernah hilang. Oke, ya semoga Indonesia bisa juara dan FIFA Series kita bisa mendongkrak posisi kita di rank FIFA. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita, dan seperti apa tanggapan kalian silahkan tulis kolom komentar. Terima kasih banyak sudah nonton. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you bro.